وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yang malam hari ini kita insyaallah akan membaca hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari bab tahrim al-uquq wa qati'atir rahim. Bab tentang keharaman untuk menghardik, menistakan kedua orang tua, serta keharaman memutuskan silaturahim. Setelah pada pertemuan yang sebelumnya kita membaca dalil berupa ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, malam hari ini kita akan mulai membaca dalil berupa hadis Nabi SAW, yaitu hadis yang pertama di dalam bab ini diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Bakrah Nufai' ibn Al-Harith radhiyallahu an. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu an Abi Bakrah Nufai' ibn Al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Sudikah kalian, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian, aku beritakan kepada kalian mengenai akbaril kabair, dosa besar yang paling besar di antara dosa besar. Akbar al-kabair, kabirah itu sudah dosa besar, akbar paling besar. Artinya dosa besar yang paling besar, kata Nabi SAW. Di antara sekian dosa besar, sudikah engkau, kalian semuanya, saya sampaikan kepada kalian. Di antara sekian dosa besar, yang paling besar ini loh yang akan saya sampaikan. Dan Rasulullah SAW mengatakan tiga kali. Mengatakan ini 3 kali. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Sudikah kalian, aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar. Sudikah kalian, untuk kedua kalinya diulang lagi, aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Kemudian untuk ketiga kalinya, sudikah kalian, aku sampaikan dosa besar yang paling besar di antara sekian dosa besar yang ada itu. 3 kali Rasulullah SAW mengucapkan. Jadi ini uslub atau metode pengajaran Nabi SAW menggunakan kalimat tanya, tetapi bukan untuk meminta kesediaan gitu. Ini kalimat tanya tetapi maknanya ilzam. Kalimat tanya tetapi maknanya itu kalian harus dengar ini gitu loh. Mau tidak mau, kalian sudi atau tidak sudi, kalian harus dengar ini. Kalian harus tahu ini. Kalian harus tahu. Dan ini di antara cara pengajarannya Nabi SAW, cara Nabi SAW mendidik para sahabatnya dimulai dengan pertanyaan seperti ini. Dan ini ada di banyak hadis kita dapati. Ketika Rasulullah ingin mengajarkan sesuatu, Rasulullah mulai dulu dengan pertanyaan. Nah, di dalam dunia pendidikan mungkin ini disebut dengan as'ilah i'tiradiyah. Gitu. Al-as'ilah al-i'tiradiyah. Pertanyaan untuk pertanyaan yang disampaikan di hadapan siswa untuk untuk menjadikan mereka itu fokus terhadap apa yang hendak akan disampaikan. Itu guru-guru saya dulu ketika di MTS, ketika di SD,
selalu seperti itu kan. Bukan selalu, kebanyakan seperti itu. Dulu guru matematika saya itu ketika masuk kelas, soal 1. Belum diajarin, belum apa, soal 1. Langsung semuanya buru-buru ambil pena untuk nulis soal. Diketahui dan seterusnya kan seperti itu kan bentuk pembelajaran bentuk soal matematika biasanya seperti itu. Nah, ini bentuk pengajaran yang seperti ini sering Rasulullah lakukan. Seperti ketika beliau hendak mengajarkan ghibah. Atadruna mal ghibah, dimulai dengan pertanyaan dulu, kalian tahu nggak ghibah itu apa? Nah, ketika sudah ditanyai disampaikan pertanyaan seperti itu, dilihat kemudian orang-orang itu perhatiannya sudah terfokus kepada Rasulullah, baru disampaikan bahwasanya ghibah adalah ini. Tetapi kalau nanti langsung disampaikan ghibah adalah ini. Nah, sebagian orang mungkin nanti ada yang masih noleh ke sana, noleh ke sini, belum fokus. Nah, ini diantara faidah disampaikan as'ilah i'tiradiyah seperti ini, pertanyaan terlebih dahulu sebelum menyampaikan satu ajaran di dalam agama ini. Nah, maka ketika mereka sudah menjawab, qulna bala ya Rasulullah. Kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Kami bersedia, kami sudi, kami ingin mendengar ajaran ini. Apa sih itu dosa besar yang paling besar di antara dosa besar yang ada? Baru kemudian Nabi SAW menyampaikan al-isyraku billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua wa uququl walidaini. Yang kedua yaitu menistakan, menghina, menyakiti kedua orang tua. Wa kana muttaqian. Sebelumnya Rasulullah SAW ketika menyampaikan dua dosa ini, beliau bersandar. Muttaqian itu bersandar dengan salah satu dari sisinya, kanan atau kiri. Jadi seperti ini atau seperti ini. Nah, itu di tradisi masyarakat Arab yang saya temui, mereka itu punya bantal matka namanya. Bantal matka itu bantal untuk nyender ke samping seperti itu, bersandar. Jadi bantalnya itu seperti ini. Kalau antum lihat di mobil itu kan biasanya ada armrest itu untuk istirahat tangan seperti itu. Nah, itu masyarakat Arab punya bantal yang seperti itu. Dia agak tebal dan agak keras. Jadi ketika mereka bersandar itu agak tinggi gitu loh. Kalau bantal kita kan hari ini untuk sandaran kepala saja. Masyarakat Arab itu punya sandaran untuk tangan gitu. Nah, artinya Rasulullah ketika menyampaikan dua ini masih dalam keadaan nyantai. Masih bersandar seperti ini. Begitu hendak menyampaikan yang ini, beliau langsung mengubah posisi duduknya yang semula bersandar, kemudian beliau duduk. Nah, ketika duduk ini terlihat ini sesuatu yang serius yang akan disampaikan ini. Ala wa qauluz zur, dan ini yang paling besar yaitu qauluz zur, perkataan dusta. Wa syahadatuz zur, dan atau ini dalam riwayat lain itu disebut atau, yang mana Al-Imam Syu'bah salah seorang perawi dari hadis ini menyampaikan wa akbaru dhanni, yang persangkaanku yang paling kuat itu adalah syahadatuz zur, yaitu kesaksian palsu. Qauluz zur tadi perkataan dusta atau perkataan palsu. Nah, tentunya yang lebih besar dosanya adalah syahadatuz zur, kesaksian yang palsu. Fama zala yukarriruha, Rasulullah masih mengulang ini yang terakhir ini. Hatta qulna, sampai kita katakan ini, laitahu sakat. Jadi semoga saja beliau berhenti setelah ini, tapi masih diulang terus. Kapan berhentinya gitu loh. Ini menunjukkan Rasulullah SAW memberikan penekanan pada yang terakhir ini. Al-hadits muttafaqun alaih. Baik. Hadis ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Bakrah. Abu Bakrah itu Islamnya mutaakhir.
Beliau masuk Islam pada periode-periode akhir. Beliau masuk Islam ini bertepatan pada pertempuran Taif. Pertempuran Taif ini adalah kelanjutan dari pertempuran Hunain. Nah, pertempuran Hunain itu terjadi 1 bulan setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah terjadi tahun ke-8 Hijriyah. Pada tahun ke-8 Hijriyah Allah sudah memberikan kemenangan Fathu Makkah kepada kaum muslimin. Kaum muslimin masuk ke Makkah dengan rasa aman, bisa beribadah di Masjidil Haram, patung-patungnya itu sudah dimusnahkan, dihancurkan semuanya. Maka berita kemenangan kaum muslimin atas Quraisy ini didengar oleh kabilah yang berada di Taif, yang sebagian besar mereka adalah kabilah Hawazin. Kemudian kabilah Hawazin yang berada di Taif itu menghimpun kekuatan untuk menyerang Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Selagi mereka ini masih lengah, segera kita serang. Maka mereka mengumpulkan semua kekuatannya dari Taif itu, berangkat dengan membawa seluruh harta-harta rampasannya. Bukan rampasan, harta benda yang mereka miliki, kambing, unta, apa segala dibawa semuanya, istri-istrinya, anak-anaknya dibawa. Dan ini diletakkan di bagian belakang pasukan, pasukannya di depan, kemudian harta-harta mereka di belakang. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu sebagai motivasi dan penyemangat mereka. Rela nggak kalian harta ini nanti direbut sama Muhammad dan pengikutnya itu? Tidak, gitu kan. Kalau tidak rela, kita hajar habis-habisan, kita serang habis-habisan, sungguh-sungguh. Jangan sampai kambing-kambing kalian, unta-unta kalian, anak istri kalian ini nanti menjadi milik Muhammad dan pengikutnya. Nah, coba antum lihat orang kafir kalau perang motifnya adalah motif harta dunia. Tapi kaum muslimin motifnya adalah surga, diancam mati. Lah itu cita-cita saya kok. Ketika bertempur ditakut-takuti dengan kematian, loh justru saya karena besarnya pahala syahid di medan tempur. Itu kalau seorang muslim yang punya keimanan. Tetapi yang kena penyakit wahan, yang kata Rasulullah kena penyakit wahan itu bal antum yauma idzin katsir, kamu pada saat itu banyak jumlahnya, tetapi kena penyakit wahan, yaitu wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai dunia dan takut kepada kematian. Kalau seorang muslim itu sudah kena penyakit yang ini, nah sudah tidak berani lagi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi cerita kisah pertempuran Hunain. Singkat ceritanya, pertempuran Hunain itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Harta-hartanya itu tadi sudah diambil oleh kaum muslimin. Mereka kan pada kabur, mundur ke barisan pertahanan mereka di belakang, masuk ke benteng-benteng mereka di Taif. Itu dikejar terus sama Rasulullah. Mereka bersembunyi di benteng-benteng Taif itu. Ada yang sembunyi masuk ke dalam kebunnya, berpencar pokoknya. Sudah pecah barisannya pasukan Hawazin ini pada pertempuran Hunain. Nah, dari lembah Hunain itu menuju ke Taif itu terus dikejar. Masing-masing dari mereka naik ke atas bentengnya itu bersembunyi, dikepung oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hari. Nah, pada saat proses pengepungan itu disampaikan ultimatum, disampaikan tawaran oleh Rasulullah, yang dia masuk Islam diampuni. Maka salah seorang yang menerima tawaran tersebut untuk masuk Islam dan bersegera untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah Abu Bakrah ini. Dari bentengnya itu beliau turun pakai katrol yang dipakai buat nimba air sumur itu kan. Nah, itu dari bentengnya turun dengan tali itu, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan keislamannya. Nah, maka dari itu beliau dapat kunyah Abu Bakrah ini. Bakrah itu katrol, bapak katrol. Jadi karena menjemput
keimanannya itu, katrol itu yang menjadi wasilah beliau menjemput hidayah keimanannya itu, menyatakan keislaman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya dari masa keislamannya Abu Bakrah ini kita bisa lihat bahwasanya hadis ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode akhir. Oleh karena itu sekilas tadi kan antum lihat hadis ini, kenapa kok yang ditekankan untuk dilarang oleh Rasulullah kesaksian palsu, sementara syirik disampaikan biasa-biasa aja gitu kan? Kesannya, coba antum lihat hadis. Kok kesannya itu syirik ini biasa-biasa aja ketika disampaikan. Uququl walidain biasa-biasa aja disampaikan. Karena penekanan larangan syirik itu sudah disampaikan oleh Rasulullah udah bertahun-tahun sejak periode Mekah. Dan kesyirikan ketika itu sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan Fathu Makkah. Nah, ketika Rasulullah mengabarkan dosa besar yang paling besar, Rasulullah tetap menyebutkan syirik di antaranya. Karena ini yang menjadi pangkal dari segala dosa. Dia menjadi pangkal dari segala kekufuran adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap disebutkan. Tetapi penyebutannya pada kesempatan kali ini tidak disampaikan dengan penekanan larangan gitu kan, tidak dengan takkid. Dan Rasulullah pada munasabah ini ingin menekankan pelarangan untuk kesaksian palsu. Jadi syirik diulang untuk kesekian kalinya. Jadi jangan disalahpahami kalau hadis ini ketika Rasulullah sampai mengulang-ulang kesaksian palsu itu sebagai dosa besar. Ini dosa besar, ini kesaksian palsu, ini dosa besar, kesaksian palsu. Sedangkan yang syirik nggak diulangi. Jangan antum sangkakan bahwasanya kesaksian palsu dosanya lebih besar daripada syirik. Enggak. Jadi dalam munasabah ini Rasulullah hendak lebih menekankan pelarangan untuk syahadatuz zur dan syirik. Kenapa kok nggak ada penekanan maknanya pada kesempatan ini? Karena sudah disampaikan jauh-jauh hari dari sejak awal dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari periode Mekah sampai pada periode hijrah ini. Nah, ini yang berkenaan dengan perkiraan disampaikannya hadis ini kepada kita. Nah, dosa besar itu banyak. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebagian dari dosa besar. Dan di antara dosa besar berdasarkan hadis ini ada yang paling besar. Dia udah besar, ada lagi yang lebih besar. Tingkatnya lebih besar lagi. Dia satu dari kabirah, tapi kabirah ini bukan hanya sekedar kabirah. Istilah di dalam syariat menyebutkan kabirah yaitu dosa besar. Jamaknya kabair. Kabirah itu satu, kabair itu banyak. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah kan ada menulis kitab untuk mengumpulkan jenis-jenis dosa besar itu disertakan dengan dalil-dalilnya baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Ada kitab beliau judulnya itu Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Nah, tetap Rasulullah SAW ketika mengabarkan dosa yang paling besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.